Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafir Rafi Oktaviani dari kelas A3 KPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori komunikasi yang diampu oleh Bu Primi Rohimi, SOS MSI. Pertama, pengertian, fungsi dan peran teori komunikasi. Pengertian teori menurut leksikografer dalam bahasa Latin disebut teoria dan dalam bahasa Yunani disebut teoria. Teori berkaitan dengan pikiran dan indera, terutama mata, dalam hal mencari tahu. Teori dibuat melalui upaya yang sistematis sehingga mendapatkan penjelasan yang bisa dijabarkan melalui hubungan antar konsep atau variabel. Menurut KBBI, teori adalah pendapat, cara, atau aturan melakukan sesuatu yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atas asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, pengertian teori menurut para ahli. Ada Jonathan Haidt Turner. Teori merupakan sebuah proses pengembangan ide yang dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua, Calvin S. Hale, perkiraan awal yang belum terbukti atau spekulasi tentang fakta yang tidak pasti. Yang ketiga, menurut Nazir, teori sebuah pendapat yang dapat disajikan untuk sebuah penjelasan dari suatu kejadian atau peristiwa. Yang selanjutnya, menurut Ismaun, pernyataan yang berisi sebuah kesimpulan substantif tentang suatu urutan. Kemudian yang terakhir ada menurut Kerlinger, yaitu suatu konsep yang berhubungan satu sama lain yang berisi suatu pandangan sistematis fenomena. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi teori. 1. Menyediakan kerangka konsep penelitian dan memberikan pertimbangan perlunya penyelidikan. 2. Membuat pertanyaan yang terperinci untuk penyidikan. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar variabel. Yang keempat, kajian pustaka. Kemudian ada peran teori, membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman. Yang kedua, memperluas ilmu pengetahuan secara sistematis. Yang ketiga, memberikan kemungkinan terjadinya pemanduan temuan-temuan empiris tertentu ke dalam suatu kerangka yang secara logis, konsisten, dan cukup sederhana. Kemudian yang terakhir ada menghindari kebingungan yang disebabkan oleh serba kompleksnya peristiwa alami dan konkret. Kemudian yang kedua, materi kedua ada tradisi teori komunikasi. Pengertian tradisi teori komunikasi. Di sini, tradisi ini diciptakan oleh Robert T. Reich. Beliau berpendapat bahwa setiap teori memiliki manfaat untuk cara pandang tertentu untuk melihat dunia. Tradisi ini memiliki kesamaan yang biasa disebut dengan metamodel, yakni yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah dan pembahasan tentang asumsi yang menentukan pendekatan-pendekatan terhadap teori. Robert T. Reich menciptakan model komunikasi untuk menyederhanakan gambaran besar dengan memperlihatkan bahwa teori komunikasi berasal dari sejumlah tradisi-tradisi yang memperlihatkan perbedaan yang mendasar dari pendekatan-pendekatan praktis. Selanjutnya ada macam-macam tradisi. 1. Tradisi semiotik, yaitu penyelidikan tanda atau simbol. Contohnya, sebuah cincin di jari manis adalah tanda pernikahan. Kemudian yang kedua, tradisi fenomenologis, yang berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Kemudian yang ketiga ada sibernetika, yang menjelaskan bagaimana proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku pekerja. Kemudian yang selanjutnya ada sosiopsikologis, berfokus pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian dan sifat, persepsi, serta kognisi. Kemudian yang selanjutnya ada sosiokultural, yang tradisi ini ingin lebih memahami gaya, aturan, cara yang tumbuh di antara manusia yang mampu menghadirkan realitasnya sebagai anggota kelompok. Kemudian yang selanjutnya ada tradisi kritik, yang mencoba memahami sistem yang sudah dianggap benar, struktur kekuatan, dan keyakinan-keyakinan ideologi yang mendominasi masyarakat. Kemudian ada tradisi retorika, yang berfokus pada bagaimana proses-proses merancang suatu pesan yang baik sehingga komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Kemudian materi yang selanjutnya ada
teori komunikasi antar pribadi. Pengertiannya, secara umum komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan penciptaan makna yang terjadi antara dua orang serta bagaimana makna itu memiliki pengaruh terhadap orang lain agar dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Karakteristik dari komunikasi antar pribadi yakni bersifat transaksional. Yang kedua, dimulai dari diri pribadi. Yang ketiga, mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Yang keempat, mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara orang-orang yang berkomunikasi. Dan yang terakhir, ada komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah ataupun diulang. Kemudian macam-macam teori ini ada teori kumpulan tindakan yang merumuskan tentang sifat kreatif manusia mengenai bagaimana mungkin bagi kita untuk mendengar, berkata, berpikir, dan berbuat, bahwa kita itu tidak pernah mendengar, berkata, berpikir, dan berbuat sebelumnya. Yang kemudian selanjutnya ada teori atribusi, menemukan penyebab yang baik dalam mencari sebuah teori. Kemudian selanjutnya teori konstruktivisme menjelaskan mengapa beberapa orang lebih sukses dalam mencapai tujuan komunikasi interpersonal dibandingkan dengan orang lain. Yang selanjutnya interaksi imajiner mengacu kepada proses kognisi sosial di mana para individu membayangkan dan oleh karena itu secara tidak langsung mereka sendirilah yang mengalami dalam pertemuan-pertemuan yang diharapkan dengan orang lain. Yang selanjutnya perencanaan komunikasi menjelaskan bagaimana individu tiba pada sebuah pemahaman akan tindakan dan pembicaraan terhadap satu sama lain dengan tujuan yang diarahkan dan bagaimana ia menghasilkan tindakan dan pembicaraan yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan sehari-harinya. Yang selanjutnya pembentukan relasional memberikan perubahan hubungan sebagai hasil navigasi individu dan negosiasi secara internal. Kemudian yang selanjutnya ada teori reduksi ketidakpastian. Bagaimana ketidakpastian dapat memberikan motivasi perilaku komunikasi, khususnya pencarian jenis-jenis informasi, timbal balik, kedekatan verbal, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya teori akomodasi komunikasi, bahwa teori ini menjelaskan ketika berkomunikasi seseorang akan mengurangi atau menambahi perbedaan antara dirinya dan orang lain. Kemudian teori analisis percakapan berfokus pada interaksi dalam percakapan, seperti berbagai gerakan oleh komunikator dan bagaimana mereka mengelola dan mengatur urutan pembicaraan sebagaimana yang terlihat jelas pada pelakunya. Kemudian yang selanjutnya ada teori pelanggaran harapan, memahami konsep-konsep komunikasi nonverbal serta pengaruhnya terhadap percakapan agar orang tidak menaruh harapan tertentu terkait perilaku nonverbal orang lain ketika berkomunikasi. Yang selanjutnya ada teori muka, bahwa teori ini menjelaskan mengapa dan bagaimana manusia itu membangun gambaran citra publik. Kemudian teori manipulasi informasi. Di sini teori ini menggambarkan dan menjelaskan bagaimana seseorang bermain-main atau memanipulasi informasi dengan cara menipu dalam berinteraksi. Kemudian teori kebohongan antar pribadi menyatakan bahwa ada kalanya seseorang harus berbohong dalam sebuah informasi tetapi dengan menggunakan strategi. Yang selanjutnya, teori kesopan santunan, bahwa setiap kebudayaan memiliki derajat yang berbeda dalam hal kebutuhan terhadap kesopanan dan juga cara-cara yang berbeda untuk menjadi sopan, tetapi semua orang memiliki kebutuhan untuk dihargai dan dilindungi. Kemudian, pertukaran kasih sayang. Teori ini bertujuan untuk menerangkan mengapa umat manusia mengomunikasikan kasih sayang terhadap satu sama lain dan dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Kemudian pertalian, teori ini mengamati hubungan yang terjalin antar pelaku dalam sebuah komunikasi. Teori pengelolaan kerahasiaan komunikasi dibuat untuk mengembangkan sebuah pemahaman berdasarkan bukti mengenai cara orang mengatur pengungkapan dan penyembunyian. Teori komunikasi relasional memberikan sebuah pemahaman teoritis dan praktis tentang proses-proses mengenai saling berhubungan dengan orang lain dan bagaimana pola-pola diperankan bersama para partisipan mengenai komunikasi yang mempengaruhi kehidupan rasional mereka. Kemudian teori pertukaran sosial menggambarkan
dan menguraikan bagaimana seorang memasuki suatu hubungan sosial dengan mempertimbangkan timbal balik dari suatu hubungan tersebut. Kemudian materi selanjutnya ada teori komunikasi kelompok. Macam-macam dari teori ini ada keseimbangan dari Heidegger yang menerangkan bagaimana individu-individu sebagai bagian dari struktur sosial. Selanjutnya teori sistem ABX Newcomb bahwa AB adalah komunikator, bisa saja para individu, manajemen, dan pemerintah dengan rakyat, sedangkan X adalah bagian dari lingkungan sosial mereka. Yang selanjutnya teori proses perbandingan sosial membedakan antara kenyataan fisik dengan kenyataan sosial. Yang selanjutnya ada pertukaran sosial, menjelaskan tentang perubahan sosial dan stabilitas sebagai sebuah pertukaran negosiasi antara berbagai macam pihak. Teori sosiometris dari Moreno menjelaskan tentang daya tarik dan penolakan yang dirasakan oleh individu satu sama lain. Teori dari Humans mengatakan bahwa proses interaksi sosial dapat memunculkan suatu fenomena yang baru akibat dari interaksi tersebut. Analisis proses interaksi dikembangkan untuk menjelaskan pola diskusi kelompok terutama dalam hal kepemimpinan. Teori konvergensi simbolik didasarkan pada gagasan bahwa para anggota dalam kelompok harus bertukar fantasi dalam rangka untuk membentuk kelompok yang kohesif. Teori kepribadian kelompok merupakan studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Teori percakapan kelompok berkaitan dengan produktivitas kelompok dan upaya dalam mencapainya melalui masukan anggota, variabel perantara, dan keluaran anggota. Kelompok terpercaya diambil dari perspektif terpercayanya kelompok selalu bergantung kepada lingkungannya. Teori kerja kelompok antar budaya menggunakan model masukan, proses, keluaran untuk menentukan variabel-variabel penting yang mempengaruhi fungsi atau kinerja suatu kelompok. Teori penyusunan merupakan sebuah teori dasar dari aksi sosial. Teori pemikiran kelompok suatu metode berpikir kelompok orang yang bersifat kohesif ketika usaha-usaha keras yang dilakukan anggota-anggota kelompok yang mencapai kata mufakat. Itulah sekian penjelasan materi teori komunikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan atau perbuatan. Dan berikut referensi yang dikutip dari materi-materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.